Hai, aku Cece dan aku adalah temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Ya, welcome back again with me. Aku cukup senang karena hari ini aku bisa take video di sore hari yang suasananya juga adem banget. Oke, jadi hari ini topik yang bakal aku bahas itu adalah about people pleaser. Dan ya, ini topik yang cukup menarik ya buat aku karena aku adalah seorang mantan people pleaser itu sendiri. Jadi kayak aku cukup relate banget sama hal-hal ini. Dan kalau misalkan hal-hal ini juga kalian rasain dan kalian lakukan, berarti kalian adalah seorang people pleaser. Kamu adalah orang yang nggak bisa nolak permintaan orang lain. Yap, kamu terlalu sulit untuk bilang enggak sama permintaan orang lain. Yang padahal itu seringkali memberatkan diri kamu, membebankan diri kamu. Kamu merasa nggak nyaman ngelakuin itu, tapi kamu tetap nggak bisa bilang enggak. Karena kamu adalah orang yang nggak enakan. Ini kenapa penting banget untuk kita harus tahu yang namanya self-respect. Dan kita harus terapin itu. Sikap kita adalah yang menentukan bagaimana orang lain bersikap sama kita. Jadi kalau diri kita sendiri bahkan nggak bisa menghargai diri kita, gimana orang lain mau menghargai kita? Orang lain itu nggak bakalan tahu apa yang kita rasain sebelum kita kasih tahu itu. Jadi kalau kita diem aja, kita iya aja, aja, pas orang minta tolong ke kita, yang ada di pikiran mereka, kita memang mau melakukan itu dengan senang hati. Jadi mereka nggak bakal mikir kalau kita keberatan tuh, kecuali kita bilang sendiri, aduh maaf ya, aku nggak bisa, soalnya aku bla 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 bla. Baru di situ mereka akan mengerti, oh kita tuh nggak mau, kita tuh keberatan, atau kita ada halangan, jadi nggak bisa bantu dia, dan it's okay. Mereka juga nggak bakal marah kok ke kita. Coba kamu posisikan diri kamu sebagai orang yang minta tolong. Emang kalau misalkan kamu minta tolong ke orang, terus orang itu nolak dengan mungkin alasan dia lagi sakit, atau dia emang gak bisa, ada halangan, kita pasti respect dong sama keputusan dia. Oh, oke, dia gak mau, dia gak bisa, oke, aku menghargai dia. It's okay, aku akan cari bantuan ke orang lain yang bisa, yang memang ikhlas ngebantu aku, gitu kan. Dan kita juga gak naruh rasa benci sama orang itu, nggak mungkin dong karena orang itu nolak permintaan dari kita, terus kita jadi ngebenci dia, kita musuhin dia, terus kita nggak mau temenan lagi sama dia, kan nggak mungkin. Dan kalaupun mereka itu marah karena kita nggak bisa nolongin mereka, ya itu bukan salah kita dan itu bukan tanggung jawab kita. Kalau emang kita dijauhin, ya berarti dia memang orang yang nggak bisa menghargai orang lain. Kita nggak deserve dapat temen yang nggak bisa ngehargain kita. Kita harus cari tempat di mana kita berada di lingkungan yang bisa menghargai kita, yang bisa menghargai pilihan kita, keputusan kita. Kalau enggak, ya udah, bye aja. Entah mereka yang pergi atau lebih baik kita yang menjauh. Karena itu demi diri kita sendiri kan. Itu demi kesehatan mental kita, supaya kita nggak terbebani. Kan yang merasakan kita, orang lain nggak ngerasain apa-apa, mereka nggak tahu apa yang kita rasain. Dan yang paling tahu perasaan kita yaitu diri kita sendiri. Kalau kita aja nggak mau jujur sama perasaan kita, mungkin kita lagi lelah, lagi capek, lagi sedih, lagi marah, gimana orang lain mau ngerti? Yang pertama, kita harus ngertiin diri kita sendiri. Mungkin kalau ada orang nih, teman kalian minta tolong ke kalian dan posisinya kaki kalian lagi sakit, ya kalian harus jujur sama diri sendiri dan juga orang lain. Kalian jujur pada diri sendiri, oh iya kakiku sakit, berarti aku nggak bisa nih nemenin dia. Dan ucapin itu ke teman kalian, maaf ya aku nggak bisa karena kakiku lagi sakit. Mungkin lain kali kalau kakiku nggak sakit, aku pasti temenin kamu kok. Dan udah nggak apa-apa gitu. Dan menurut aku, seorang people pleaser itu kaitannya erat banget sama yang namanya batasan atau boundaries. Dan orang-orang yang gak enakan berlebihan itu karena mereka gak bisa nerapin boundaries mereka dengan tegas kepada diri mereka sendiri dan juga orang lain. Makanya kenapa mereka malah jadi seorang people pleaser. Dan hal ini so pasti pernah aku alamin dan dulu tuh lumayan sering banget ya, karena aku tuh bener-bener kayak
aduh aku tuh nggak enakan banget gitu, nggak bisa aku bilang enggak ke orang, padahal ujung-ujungnya aku sendiri yang terbebani, aku sendiri yang kesel, yang marah, dan itu aku lampiasin ke keluarga aku, padahal itu adalah masalah yang ada di tempat kerja. Aku curhat ke keluarga aku diginiin, digituin, tapi gimana ya, aku nggak bisa nolak, aku takut, aku nggak enakan. Akhirnya aku tetap lakuin, dan aku marah-marah sendiri, aku kesel-kesel sendiri. Aku bahkan nggak ngehargain diri aku sendiri. Dan itu adalah sebuah penyesalan pastinya. Kenapa dulu aku iya aja ya, kenapa dulu aku nggak nolak ya? Cuma karena aku nggak enakan, cuma karena aku takut dijauhin, aku takut di saat aku susah nanti nggak ada yang nolongin aku. Itu adalah hal yang sangat salah untuk kita lakuin. Apalagi kalau itu udah suatu hal yang fatal. Kayak misalkan kalian itu pernah uh, dilecehkan secara lisan ataupun secara aksi. Coba deh kalian pikirin. Kalian ada di dalam satu ruangan, nggak sendirian, bersama beberapa orang, dan di situ ada orang yang dengan terang-terangan physical touch kamu, padahal kamu nggak suka di physical touch, dan kamu diem aja. Kira-kira respon orang di sekeliling kalian apa? Pasti mereka akan mikir kalau, oh berarti dia mah nggak apa-apa digituin, buktinya dia diem aja. Nah, itu kan salahnya. Coba kalau kamu marah, setidaknya bilang, jangan giniin saya lagi, saya nggak suka, saya nggak mau. Dan orang di sekitar kalian akan tahu kalau kalian juga nggak suka digituin. Dan kemungkinan besar mereka juga harusnya akan menghargai kalian, akan lebih menghargai kalian kalau oh kalian tuh nggak suka digituin. Jadi orang akan lebih menjaga batasan terhadap kamu. So aku harap kalian bisa untuk bilang enggak kalau emang kalian nggak mau, kalian keberatan, kalian nggak suka, dan itu merugikan diri kalian sendiri. Please banget belajar. Emang sulit sih, aku juga tahu emang sulit dan nggak bisa langsung gitu, butuh proses. Yang pertama ya kamu harus benar-benar tegas, kamu harus netepin batasan. Kalian suka menghindari konflik, jadi kalau ada sebuah konflik, kalian nggak mau tuh untuk ada di dalam konflik itu. Kalian lebih milih untuk menghindar. Atau kalian suka kabur dari masalah. Nah, ini juga, ini aku banget dulu ya. Aku tuh nggak suka terlibat dalam suatu masalah. Karena aku pikir kayak, aku tuh hidup kayak nggak mau banyak drama gitu. Jadi kayak, sebelum sesuatu hal besar itu akan terjadi, aku berusaha untuk meminimalisir. Kayak, aduh, mending aku diem aja deh daripada nanti jadi masalah gitu. Aku mau dikatain kayak, mau dijauhin kayak, mau dijahatin kayak, aku kayak, udahlah aku diem aja daripada aku bales nanti aku kena masalah juga. Padahal itu adalah hal yang salah, apalagi kalau itu udah bersangkutan sama nama baik kamu. Itu kalian nggak apa-apa kok guys, sesekali kalian terlibat dalam suatu konflik. Karena dari konflik itu kita pasti bisa belajar, ya kan? Kita menambah pengalaman baru ke hidup kita. Aku tuh sering, jadi kalau misalkan aku ngerasa ada sesuatu yang salah gitu, aku berusaha untuk selalu diem aja. Seakan aku memang mau diperlakukan seperti itu, padahal aku sebenarnya nggak suka. Aku sebenarnya kesel atau aku marah, tapi karena aku nggak mau itu jadi suatu masalah dan aku harus ribut dan membuang-buang energi aku untuk hal yang aku pikir itu negatif, aku jadi berusaha untuk menghindari itu. Aku cuma mau hidupku damai dan tenang, jadi aku nggak mau terlibat dalam konflik hidup manapun. Kamu juga terlalu takut terhadap pandangan orang lain, apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Jadi kamu susah untuk menjadi diri kamu sendiri. Kamu sulit untuk mengekspresikan diri kamu secara natural, secara jujur, karena kamu terlalu takut untuk dijudge orang lain. Kamu nggak mau dan kamu nggak bisa untuk punya musuh. Kamu mau semua orang itu
ya suka sama kamu, kamu jadi harus ngelakuin hal-hal yang padahal itu nggak kamu banget. Itu padahal nguras energi banget, tapi kamu tetap lakuin supaya kamu tetap disukain sama teman-teman kamu. Padahal setiap orang itu ya punya keunikannya masing-masing dan karakter setiap orang itu beda-beda dan itu menjadi sesuatu yang unik bagi setiap orang. Padahal mau kamu jadi diri kamu sendiri ataupun kamu nggak jadi diri kamu sendiri, itu nggak bisa ngejamin semua orang akan suka sama kamu. Mau sebaik apapun manusia, itu nggak mungkin disukain semua orang. Pasti akan selalu ada orang yang nggak suka sama kamu, yang benci sama kamu, yang mau ngejatuhin kamu, yang nggak seneng ngeliat kamu bahagia. Itu pasti. Nggak ada satupun orang yang disukain oleh semua orang. Bahkan Nabi kita aja ya, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beliau juga banyak yang benci, ya kan? Bahkan beliau diperlakukan dengan kasar, dengan tidak baik sama orang-orang kafir. Apalagi kita, itu seorang nabi loh, seorang utusan dari Allah. Terus kita ini siapa berharap semua orang suka sama kita? Nggak mungkin guys. Jadi kamu nggak perlu takut untuk jadi diri kamu sendiri, untuk mengekspresikan diri kamu, mengekspresikan warna diri kamu. Kamu nggak perlu takut. Akan selalu ada orang yang suka sama kamu dan akan selalu ada orang yang gak suka sama kamu. Jadi don't be afraid. Kamu lebih mementingkan kebahagiaan orang lain dibanding kebahagiaan kamu. Padahal hidup kamu itu kamu yang jalanin. Kalau kamu aja lebih mementingkan kebahagiaan dia, siapa yang mau mementingkan kebahagiaan kamu kalau bukan diri kamu sendiri? Di dunia ini kamu yang menjalani hidup kamu. Kamu adalah peran utama di hidup kamu. Kamu adalah satu-satunya yang harus bikin diri kamu itu happy. Kamu pasti pernah kan ngerasa kayak gini. Kamu ada di dalam satu ruangan yang isinya banyak orang. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang fun gitu. Orang-orang yang seru untuk diajak ngobrol, untuk diajak ketemuan. Di luar kamu itu hai-hai. Di dalam hati kamu nggak ngerasa seneng, kamu nggak ngerasa kamu bahagia gitu, kamu tetap ngerasa kosong, padahal kamu lagi bersama orang-orang, lagi rame sama orang-orang yang seru. Itu karena kebahagiaan itu berasal dari diri kamu sendiri, dari hati kamu. Jadi nggak peduli orang lain mau berkata buruk tentang kamu, orang lain gak suka sama kamu, orang lain ngelihat hidup kamu susah, hidup kamu gak bahagia. Tapi kalau di dalam hati kamu percaya kalau kamu bahagia dan kamu membuat diri kamu bahagia dengan keadaan kamu, walaupun kamu sulit, tapi kamu bisa menghargai hal-hal kecil, kamu bisa mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup kamu dan kamu bahagia, ya kamu bahagia namanya gitu. Jadi omongan orang lain itu gak berpengaruh apa-apa di hidup kamu. Itu it's just cocot gitu. Itu cuma omongan yang sifatnya ya itu cuma omongan, itu bukan sebuah action. Kalau misalkan mungkin dia gak suka sama kamu, terus habis itu dia acak-acak rumah kamu, nah itu kan action, dan itu mempengaruhi hidup kamu dong. Berarti gara-gara dia, rumah kamu jadi berantakan. Kan ini enggak, ini cuma omongan yang lewat gitu aja, dan enggak terjadi apapun di hidup kamu, kamu masih baik-baik aja. Kamu adalah orang yang sering minta maaf secara berlebihan, bahkan ketika kamu itu enggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Tapi kamu harus minta maaf atas suatu hal yang gak kamu lakuin. Karena kamu ngerasa kalau maaf itu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Kata maaf yang diucapkan secara berlebihan itu akan kehilangan maknanya. Dan sebaik-baiknya kata maaf adalah dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau misalkan kamu memang merasa kamu salah, oke, kamu harus minta maaf. Ya, nggak perlu berkali-kali. Kamu minta maaf aja ya dengan setulus mungkin yang kamu bisa. Kemudian kamu
berusaha untuk nggak mengulanginya lagi. Maka itu kamu udah minta maaf dengan benar, dengan baik. Dan ketika kamu minta maaf padahal itu bukan kesalahan kamu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi setiap ada masalah, nanti mereka nyalahinnya kamu. Kamu menerima kalau kamu itu disalahkan. Kamu menerima kalau oke, aku yang salah. Dan orang lain akan mikir kalau kamu tuh gampang untuk dimanfaatkan. Jadi setiap ada masalah, udahlah salahin kamu aja. Kamu juga pasti terima kan kalau disalahin. Nah, kamu jadi disepelekan oleh orang lain. Dan kamu kehilangan self-respect dari diri kamu. Dan itu adalah salah banget. Menjadi seorang people pleaser itu nggak cuma ngebebanin kamu secara mental, tapi itu juga bisa ngaruh ke fisik kamu. Jadi emang jadi orang yang people pleaser itu merugikan diri sendiri ya, so pasti. Dan solusinya apa sih supaya kita stop jadi orang yang people pleaser? Ya itu, kamu harus lebih menghargai diri kamu sendiri, kamu harus berani untuk bilang enggak, kamu harus berani nolak permintaan orang lain gitu. Dan kamu tanemin boundaries yang tegas terhadap diri kamu dan orang lain supaya mereka bisa menghargai kamu. Dan kamu juga harus berhenti untuk bergantung terhadap pendapat orang lain, terhadap validasi orang lain. Karena kamu nggak butuh itu. Validasi dari diri kamu sendiri itu lebih penting daripada validasi orang lain. Kayak yang tadi aku bilang, kalaupun orang lain melihatnya kamu nggak bahagia, kalau kamu memvalidasi diri kamu, kalau aku bahagia kok, ya kamu adalah orang yang bahagia. Validasi mereka nggak penting kan, nggak berpengaruh apa-apa juga di hidup kamu gitu. Jadi please stop untuk bergantung sama orang lain, sama validasi orang lain. Karena kita sebenarnya nggak butuh itu. Itu aja yang bisa aku sampaikan di video aku kali ini ya. Dan tadi aku lupa penutupan, sumpah. Maaf banget kalau ada salah kata ataupun perbuatan. Kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari aku sendiri. Kesempurnaan adalah milik Allah. See you in the next podcast. Love you all. Untuk satu langkah menjadi lebih baik. Bye.